Eh, Halo semuanya, jadi di sini kita bakal bahas sebentar ya seputar konversi satuan, satuan unit, dan setelah ini gue bakal ngoreksi beberapa rumus yang gue kasih sebelumnya. Nah, kita mulai dari konversi satuan dulu. Konversi satuan itu paling dasar, kita ketahui apa itu SI unit ke British ya. Nah, contoh dasar simpel yang sering kita lihat itu kalau misalnya gravitasi, kalau kita konversi ke British itu akan jadi G per GC ya, dengan si G itu adalah apa? G itu kan percepatan gravitasi ya. Nah, si GC nya apa? GC nya itu gravitasi spesifik ya. Nah, habis itu pertanyaannya ya, nilai atau satuan GC itu berapa? Nah, makanya kita bahas. Nah, ini ada yang namanya tuh kasus metris. Metris ini kalau misalnya tuh kilogram, meter, milimeter ya. Misal maka G-nya itu bernilai 1 ya, tanpa dimensi. Kayak benar-benar 1 doang. Sorry, ini GC. Nah, contohnya gimana? Contoh ya. Ada rumus F sama dengan M kali G per GC lah. Kalau misalnya M itu 1 kg dan G nya itu 9,8 meter per second kuadrat, GC nya berapa? GC nya 1 doang. Nah, dari sini dapat nanti F itu sama dengan apa? 1 kg meter per second ini kan, atau enggak 1 Newton lah. Oke? Ya. Sedangkan ada lagi kasus kedua. Kasus kedua itu kalau kasus British. Kasus British ini kalau misalnya satuan yang bersangkutan itu adalah pound, terus ada feet, ada inch ya. Makanya contohnya inti gini, si GC nya itu dia bakal memiliki nilai sebesar 32,2 dengan satuan ya lbm feet per lbf second kuadrat ya. Nah, contohnya itu gimana? Contohnya misalnya kita pakai ini lagi, F sama dengan mg per gc ya. M itu 1 kg ya. Gravitasinya kan kita sebelum gravitasi pakai 9,8 ya. Nah, tapi kalau satuannya itu adalah feet per second, kita makanya 32,2 ya, feet per second kuadrat per GC nya berapa? GC juga sama 32,2 ya, cuman satuannya dia panjang gini ya. Nah, lbm feet per lbf kuadrat, hasilnya apa? F sama dengan 1 lbm. Ini bukan 1 kg, sorry, ini 1 lbm. Nah, oke, sip. Ini kayak ada salah, ini harusnya lbf, sorry. Nah ya, oke. Intinya yang mau gua highlight di sini itu adalah kalau kasusnya ini kilogram, meter, milimeter, GC itu 1. Kalau kasusnya itu pound, feet, inci, GC itu 32,2 dengan satuan itu ini, jangan lupa ya. Nah, habis itu setelah kita bahas SI dan British, kita mulai bahas ke unit satuan tekanan ya. Satuan tekanan. Nah,
tekanan ini itu ada dua golongan, golongan metris ya. Metris tuh kalau misalnya itu kilogram, meter, milimeter, terus misalnya watt ya. Nah, si P ini lu bakal pakai kurang lebih kayak 1 ATM ya, atau sekitar 10,132, gue lupa berapa, bentar. 1 ATM itu 10,1,325 Pascal ya, atau enggak mungkin 1 bar sama dengan 10,5 Pascal ya, atau enggak kita bisa hampiri ya, mendekati kalau 1 ATM itu ya mendekati 1 bar, atau kebalik ya, 1 bar mendekati 1 ATM, dia gitulah. Nah, kalau intinya kalau misal ada kilogram, milimeter, meter, kita pakainya Pascal ya, pakai Pascal. Nah, tapi kalau kasusnya itu agak condong ke British, kita misalnya masanya itu pakai pound ya, bukan pakai kilogram. Terus panjangnya tuh pakai feet, pakai inch lagi ya. Terus ya pakai horsepower lah dia buat ini ya. Nah, ini kita perlu pakai ini ya, pound per inch kuadrat ya, atau ini tuh setara dengan apa ya, misalnya ini 1 nih, berarti ini 1 pound per inch kuadrat dikali bentar, sama dengan 144. Nah, oh ya, ini kan sebutannya apa, pound square inch kan. Nah, jadi LB per inch kuadrat itu sama aja kayak satuan itu PSI ya, gitu loh. Jadi kalau ada sebutan 1 PSI, nah itu nilainya sama aja persis kayak 1 LB per inch kuadrat, cuman beda tulisan doang ya. Oh ya, kalau pakai British itu yang lebih dominan tuh pakai feet ya. Kalau metris tuh dia pakai meter. Ini kita pakai apa nih, pound per feet kuadrat. Nah, habis itu ada keterangan lain ya, misal kayak gini, ada 1 PSIG ya. Artinya apa? Artinya dia tuh 1 PSI ya, tapi gauge, yang artinya tuh dia belum ditambahin sama tekanan ATM. Nah, gua kasih terangan nih tanpa PATM. Atau enggak dia tuh bisa tulis kayak gini, 1 LBG ya per feet kuadrat. G ini merujuk ke gauge, kayak gitu deh. Oke. Sama buat info, kalau gak salah ya, PATM itu ada macam-macam. PATM itu pertama nilainya ada 1 ATM ya, terus ada juga 40, ada juga 0 PSIG ya, atau 1 PSI ya. Enggak nih, bukan, atau 14,27 pound per inch kuadrat ya, kalau gak salah. Sebentar gue cek dulu. Misal kita cari ke
14. Nah, 14,27. Bentar, gue lupa lagi. 14,7. Nah, kita balik lagi. Jadi PATM itu ada dua, antara satu ATM atau enggak 14,7 pound per inch kuadrat, atau enggak ini bisa dirubah jadi 10⁻5 Pascal ya, atau enggak ini bisa dirubah jadi 14,7 dikali 144. Wah, berapa tuh pound per feet kuadrat ya. Intinya antara dua inilah ya kalau mau nyari PATM otomatisnya gitu. Habis itu apa lagi ya, tekanan udah. Mungkin habis ini satuan yang penting itu satuan untuk daya ya. Nah, daya ini kan sama dengan W per T ya. W per T ini setara sama apa? Sama dengan W nya joule per second lah. Ini setara dengan watt ya. Watt ini dia tuh bisa dikatakan metris. Metrisnya apa tadi? Metris tuh kayak kilogram, meter, milimeter. Nah, gimana kalau misalnya kita pengen ubah ini ke kasus British? Nah, makanya P-nya ini kita ubah ke horsepower ya, gitu loh. Kalau kasus British, gimana cara ubah watt ke horsepower? Singkatnya gini, watt sama dengan 1/550 gitu ya. Ya, ini satuannya kayak gini. Ini tuh ada feet, ini tuh gue lupa, ini tuh lbf. Nah ya, inget ini S, ini horsepower, ini satuannya gitu deh. Nah, makanya kalau di rumus daya itu kan ada yang P sama dengan apa, develop head dikali ini per ini kan apa sih namanya, efisiensi kan. Nah, ini tuh kalau dia mintanya watt. Nah, tapi kalau misalnya dia dikali 550 ya, nah ini baru satuan akhirnya bakal horsepower. Nah, kita harus cermat dalam bedainnya kapan pakai watt, kapan pakai horsepower. Watt itu gue ulangin lagi, kalau dia tuh ada kilogram, meter, milimeter. Nah, horsepower ini pakai kalau lu ada pound, ada feet, ada inch gitu ya. Oke gitu, sampai situ aja buat konversi satuan. Lalu di sini gue ada mengoreksi beberapa bahasan sebelumnya ya. Yang pertama, kalau di fluida pompa nih, yang gini sini dulu. Nah, di fluida dinamis ini ada yang mau gue koreksi ya. Ini di sini nih, kan di sini gue nulis rumus rugi total kan ya gak. Nah, di sini harusnya gue nambahin sesuatu. Nah, ini tuh ada alfa. Apa itu alfa? Alfa itu singkatnya gini, alfa kalau dia itu turbulen nilainya 1, tapi alfa itu kalau dia laminar yaitu 0,5 ya. Selalu masukin ini ke kontraksi ini ekspansi sama kontraksi ya. Jangan lupa di antara koefisien ini harus dikasih alfa. Itu koreksi yang pertama. Yang koreksi kedua itu buat di pompa. Nah, pompa ini waktu itu gue pernah nulis kayak gini ya. Nulis apa sih? Nah, ini. Di sini gue tulis kalau kinetik itu gue asumsikan konstan ya.
Kenapa konstan? Soalnya kalau perhatiin, kita kan di sini nyari kinetik ya, dan kinetik itu cuma ada satu V ya. Oh gini deh biar gampang. Kapan head kinetik konstan ya? Nah, head kinetik konstan tuh gini, ya kan? Nah, ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama itu kalau luas atau diameter antara pipa suction dan discharge sama ya, alias gini, A1 V1 sama dengan A2 V2 ya. Ini kan misalnya A1 sama dengan A2, nah makanya V1 sama dengan V2 alias konstan ya kan. Makanya nanti ini sama dengan apa? 0 ya gak? Nah makanya ini bisa diabaikan. Itu kasus pertama ya, kalau luas atau diameternya tuh sama. Kasus kedua itu gimana? Sebentar. Kasus keduanya itu terjadi kalau oh ya, pertama kan kita berdasarkan luas ya. Yang kedua ini kalau jenis pompa berdasarkan jenis pompa. Nah, kalau misalnya pompa sentrifugal, nah jadi si head kinetik ini tidak bisa diabaikan ya. Kalau dia disebutkan sebagai pompa positif displacement ya, nah dia si apa sih head kinetik ini boleh diabaikan, itulah ya. Karena umumnya tuh output dari kecepatan kecepatan pompa positif displacement tuh bakal sama kayak kecepatan inletnya ya. Alasannya gini, V outlet itu bakal mirip sama V inlet. Nah kayak gitu. Nah itu faktor kedua. Faktor ketiga tuh besar kecepatan ya. Nah kalau misalnya fluida kecepatan tinggi, nah ini tidak bisa diabaikan ya. Sedangkan kalau fluida kecepatan rendah,
bisa diabaikan ya. Nah, jadi kesimpulannya kita perlu gak sih abain si ini. Nah, kesimpulannya aman lah ya. Amannya itu tetap hitung aja gitu deh. Jadi buat soal-soal sebelumnya yang sekiranya gue tulis asumsi konstan head kinetiknya, mending amannya kita hitung aja ya. Oke, sampai situ aja. Sekiranya masih ada koreksi selama ini, boleh langsung sampein aja ya. Makasih.